Halo, kembali lagi dengan saya Mulia Primanta. Di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai apa itu match type keyword. Jadi, keyword-keyword seperti apa yang akan kita gunakan nanti pada saat beriklan di Google AdWords. Nah, teman-teman tentunya sudah mulai memikirkan mengenai kata kunci apa saja yang nanti akan dipakai untuk mempromosikan barang atau jasa yang teman-teman sedang jual. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih jauh mengenai apa itu quality score. Nah, saya sempat singgung sedikit mengenai quality score di beberapa video sebelumnya. Jadi, quality score ini sangat penting dalam beriklan di Google AdWords. Karena semakin tinggi nilai quality score dari setiap kata kunci, maka posisi iklan Anda di Google akan semakin tinggi. Dan nilai per kliknya pun akan menjadi semakin rendah. Karena quality score ini merupakan salah satu komponen penting yang wajib diperhatikan oleh setiap advertiser untuk beriklan di Google AdWords. Nah, kali ini kita akan belajar lebih jauh mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi quality score dan bagaimana Google menghitung nilai dari per klik untuk setiap iklan kita. Nah, di sini ada diagram yang menunjukkan nilai quality score. Jadi, nilai quality score itu besarnya antara 1 sampai 10. 1 itu yang paling kecil atau yang paling buruk, dan 10 itu yang paling tinggi atau yang paling bagus. Jadi, untuk nilai 1 sampai 3 itu sangat buruk. Lalu nilai 6 itu lumayan bagus rata-rata. Lalu nilai 7 sampai 8 itu bagus dan 9 sampai 10 itu yang luar biasa, sangat bagus. Nah, tentunya kita ingin mendapatkan nilai 9 sampai 10. Jika kita tidak bisa, kita cukup mendapatkan nilai 7 sampai 8. Seperti itu. Nah, berikut fakta mengenai quality score. Jadi semakin tinggi quality score, maka peringkat di iklan di Google akan semakin tinggi. Dan juga semakin tinggi quality score, maka biaya cost per klik menjadi semakin murah. Nah, berikut bagaimana Google menghitung nilai real dari cost per klik iklan kita. Nah, ini rumusnya adalah biaya yang kita bayarkan itu sama dengan ranking iklan dari advertiser di bawah kita dibagi sama quality score kita ditambah 1 sen dolar atau 100 rupiah. Nah, ini contohnya untuk lebih memudahkan pemahaman teman-teman. Jadi misalkan di sini ada 4 orang advertiser yang mengincar kata kunci yang sama. Nah, advertiser satu ini berani memberikan penawaran 2 dolar untuk kata kunci tersebut. Nah, di sini dia mendapatkan quality score 10 itu maksimal. Karena websitenya bagus, iklannya dan kata kuncinya relevan dengan websitenya. Jadi Google memberikan nilai maksimum untuk websitenya si advertiser satu. Nah, jadi untuk menghitung ad rank ini, ad rank itu adalah perkalian antara max CPC sama quality score. Jadi 2 kali 10 sama dengan 20. Jadi nilai ad rank-nya untuk si advertiser 1 adalah 20. Nah, bagaimana dengan advertiser kedua, ketiga, dan keempat? Hal yang sama juga berlaku untuk advertiser lainnya. Advertiser kedua berani memasang bid sebesar 4 dolar per klik. Dan ternyata karena mungkin websitenya tidak bagus atau tidak relevan dengan kata kunci dan iklannya, maka Google hanya memberikan quality score 4. Sehingga nilai ad rank-nya adalah 4 dikali 4 sama dengan 16. Lalu advertiser ketiga berani memasang bid
sebesar $6. Dan dia mendapatkan quality score yang sangat buruk sebesar 2. Maka nilai add rank-nya adalah 6 kali 2 sama dengan 12. Lalu advertiser keempat dengan nilai bid $8 dan mendapatkan quality score yang sangat buruk, yang paling rendah yaitu 1. Sehingga nilai add rank-nya adalah 8 dikali 1 sama dengan 8. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa sistem di Google AdWords itu menerapkan sistem bidding. Jadi, siapa yang berani mengeluarkan uang lebih besar, kemungkinan posisi iklannya akan semakin tinggi. Namun, bukan berarti yang paling besar bidnya dialah pemenangnya. Karena sistem bidding di sini tidak sama dengan sistem bidding di pelelangan. Kalau di pelelangan, itu sistem biddingnya siapa yang berani membayar lebih tinggi, maka dialah yang berhak atas barang yang dilelang. Namun di sini, Google menerapkan sistem lelang dengan nilai di bawahnya. Seperti itu. Jadi, belum tentu orang yang berani membayar lebih mahal itu memenangkan lelang kata kunci. Karena di sini ada faktor quality score yang menentukan. Nah, lalu berapa nilai dari cost per kliknya atau nilai per klik yang dibayarkan oleh masing-masing advertiser ini? Nah, kita lihat dari advertiser 1. Jadi, nilai ad rank-nya kita sudah ketahui. Nah, sebelum kita masuk cost per klik ini, nilai real yang dibayarkan oleh masing-masing advertiser, kita lihat dulu nilai ad rank-nya masing-masing advertiser ini. Yang paling tinggi adalah advertiser 1. Yang kedua, advertiser 2. Yang ketiga, advertiser 3. Dan yang keempat adalah advertiser 4. Jadi, urutan iklan di Google AdWords atau di hasil pencarian itu akan menempatkan advertiser 1 berada pada posisi pertama. Karena nilai ad rank dia itu paling tinggi di antara advertiser lainnya. Lalu posisi iklan nomor 2 berada di advertiser kedua, sedangkan posisi iklan nomor 3 itu milik advertiser 3. Dan posisi iklan nomor 4 itu milik advertiser 4. Nah, sekarang baru kita masuk ke bagian cost per click. Berapa nilai real yang dibayarkan oleh setiap advertiser? Jadi, sesuai dengan rumus di atas, bahwa nilai per klik Anda itu sama dengan ad rank dari orang di bawah Anda dibagi nilai quality score Anda ditambah 1 sen dolar. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai advertiser 1 ini sama dengan ad rank dari orang di bawah Anda itu 16 dibagi quality score 10. Jadi 16 dibagi 10 ditambah 1 sen. 16 dibagi 10 sama dengan 1,6. Ditambah 0,01 sama dengan 1,61. Jadi didapatlah nilai cost per klik untuk advertiser 1 sama dengan 1,61 dolar. Seperti itu. Lalu yang advertiser kedua. Jadi ad rank di bawahnya yaitu 12 dibagi sama quality score. Skor dia sama dengan dibagi 4 ditambah 1 sen. Jadi 12 dibagi 4 tambah 0,01 sama dengan 3,01. Jadi nilai cost per klik yang dibayarkan oleh advertiser 2 adalah 3,01 dolar. Nah, begitu juga seterusnya. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa orang yang membayar paling mahal untuk bidding kata kunci yang sama itu adalah advertiser 4. Jadi kalau kita hitung, ini nilai cost per kliknya adalah
Nah, kebetulan ini tidak ada ad rank di bawahnya. Jadi ini yang merupakan highest cost, jadi biaya yang paling tinggi itu milik advertiser 4. Nah, di sini kita lihat bahwa meskipun advertiser 4 ini memiliki budget yang sangat besar dan dia berani memasang bid $8 untuk per kliknya, namun kenyataannya posisi iklan dia itu berada di posisi yang paling bawah dan biaya yang dikeluarkan semakin besar. Nah, hal itu karena quality score-nya itu mendapatkan nilai yang paling rendah, yaitu 1. Sementara advertiser 1 dengan nilai quality score 10, dan meskipun dia berani memasang bid maksimal sebesar $2, artinya dia yang paling kecil dibandingkan advertiser lain, namun posisi iklan dia berada di urutan nomor 1 karena ad rank dia paling tinggi di antara yang lainnya. Dan nilai cost per kliknya itu dia paling murah. Seperti itu. Jadi, dapat disimpulkan di sini bahwa semakin tinggi nilai quality score, maka posisi iklan semakin tinggi dan biaya cost per klik semakin rendah. Seperti itu. Jadi nilai quality score ini sangat penting, dan di slide berikutnya kita akan belajar mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi quality score. Dengan begitu kita akan bisa mengubah nilai quality score kita menjadi lebih baik, sehingga kita bisa mendapatkan nilai quality score yang maksimal. Nah, berikut faktor-faktor yang mempengaruhi quality score. Jadi yang pertama itu dipengaruhi oleh click-through rate atau CTR. CTR ini merupakan persentase jumlah klik iklan dan jumlah iklan tayang. Jadi rumusnya CTR sama dengan jumlah klik per jumlah iklan tayang kali 100%. Nah, misalkan iklannya sudah tayang sebanyak 100 kali dan ada 5 orang yang klik iklan tersebut. Berarti CTR-nya adalah 5 per 100 kali 100% sama dengan 5%. Nah, nilai 5% ini tentunya sudah cukup bagus karena rata-rata nilai CTR itu besarnya berkisar antara 1% sampai 2%. Jika teman-teman bisa mendapatkan nilai yang lebih besar dari 2%, maka itu sudah termasuk bagus. Namun jika bisa lebih tinggi daripada itu, tentu akan semakin baik dan akan meningkatkan nilai quality score. Nah, jadi faktor pertama yang mempengaruhi quality score adalah CTR atau click through rate. Lalu yang kedua adalah relevansi antara keyword, iklan, dan landing page. Nah, jadi kata kunci yang nantinya kita masukkan dan juga teks iklan yang digunakan pada saat membuat iklan itu harus sesuai dengan landing page atau website yang kita promosikan. Misalkan iklan kita itu ingin menjual, misalkan iklan kita itu isinya adalah menjual motor. Namun landing page kita ternyata isinya jualan mobil. Nah, itu tidak relevan dan akan mengakibatkan nilai quality score-nya rendah. Karena itu, teman-teman wajib perhatikan relevansi atau keterkaitan antara keyword, iklan, dan landing page. Lalu faktor yang ketiga adalah historis akun Google AdWords. Jadi jika akun Google AdWords teman-teman itu sudah sering membuat iklan dan sering mendapatkan nilai quality score yang bagus, maka itu akan menjadi nilai tambah untuk beriklan ke depannya. Jadi Google juga akan melihat historis dari akun Google AdWords teman-teman. Karena itu dari awal teman-teman wajib memperhatikan
nilai quality score ini. Nah, jika quality score-nya kurang bagus, maka sebaiknya perlu diedit antara keyword, iklan, atau landing page. Seperti itu. Nah, bagaimana cara meningkatkan quality score? Nah, ada banyak cara. Yang pertama, kita wajib menambahkan negatif keywords. Seperti di video sebelumnya, kita sudah belajar mengenai apa itu negatif keywords. Negatif keywords itu adalah kata kunci yang kita tambahkan ke bagian iklan kita, atau ke bagian ad group kita, atau ke bagian campaign kita, sehingga kata tersebut tidak akan muncul ketika ada orang lain yang mengetikkan kata tersebut. Hal tersebut tentunya akan membuat relevansi antara iklan dan kata kunci dan juga landing page semakin baik. Lalu yang kedua yaitu optimasi landing page. Nah, apa yang dimaksud dengan optimasi landing page? Optimasi di sini maksudnya adalah teman-teman wajib melakukan perbaikan pada landing page-nya, entah itu apa kata-katanya, supaya relevan dengan keyword dan iklannya, dan juga membuat landing page-nya supaya mudah diakses, yang artinya ketika orang berkunjung ke website teman-teman, itu loadingnya cepat, sehingga itu akan meningkatkan performa dari website teman-teman, sehingga orang akan senang berkunjung dan melihat penawaran yang ada di website tersebut. Seperti itu. Lalu yang ketiga adalah membuat iklan yang relevan dengan keyword dan landing page. Nah, seringkali ketika kita membuat iklan itu tidak ada keterkaitan antara kata kunci dan landing page-nya. Nah, di sini kita wajib membuat iklan yang mengandung kata kunci tersebut dan juga terdapat di landing page. Artinya, keyword yang kita targetkan itu ada di dalam iklan dan juga ada di dalam landing page. Sehingga hal tersebut akan membuat relevan. Lalu yang terakhir adalah kita bisa menambahkan ad extension untuk meningkatkan CTR. Nah, nanti kita akan belajar mengenai apa itu ad extension dan bagaimana caranya untuk menambahkan ad extension. Karena ad extension ini sangat penting pada saat beriklan di Google AdWords untuk meningkatkan nilai CTR dan membuat iklan kita terlihat lebih menarik. Itu. Nah, itu saja mengenai quality score dan juga cara meningkatkan quality score. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami penjelasan saya dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.